Bagaimana kiranya seandainya orang sekarang itu membedakan antara huruf ba, ta dengan tha tanpa adanya titik. Dan bagaimana kita bisa membaca harokat-harokat dalam Al-Quran atau bahasa Arab tanpa adanya ilmu tajwid dan lain-lain. Siapakah yang membuat? Siapakah yang memperakarsai? Mari kita bahas. Ahlan wa sahlan di Basa Basi, bahas sejarah seputar Islami. Sebenarnya Al-Quran awalnya turun itu dari mulut ke mulut atau berbentuk oral, yakni dari Nabi disampaikan kepada para sahabat, yang mana saat itu Al-Quran belum diberikan izin oleh Nabi untuk ditulis karena masih tetap turun. Nah, ketika Rasulullah wafat, banyak sahabat yang hafal Al-Quran, mereka meninggal dalam peperangan atau ekspedisi dakwah. Atas kekhawatiran tersebut, sahabat Abu Bakar berinisiatif untuk menulis Al-Quran. Walaupun Al-Quran sudah ditulis, namun banyak yang tercecer. Maka atas perintah Abu Bakar ditulislah Al-Quran melalui tangan sahabat Zaid bin Sabit. Karena Al-Quran ditulis dengan tangan, maka kaum muslimin mendapat salinan yang berbeda-beda. Lah dari hal ini timbul lagi masalah baru. Atas hal ini terbesitlah hati sahabat Utsman bin Affan untuk menjadikan standar rosam Al-Quran menjadi rosam Utsmani atau tulisan Utsman. Setelah rosam Utsmani jadi dan umat muslim saat itu bertambah banyak, sehingga yang menganut agama Islam bukan hanya orang Arab, juga non-Arab. Dan masalahnya di sini, orang non-Arab itu problemnya tidak bisa berbahasa Arab. Yang saat itu, tulisan Arab itu hanya lurus-lurus saja. Tidak ada titik, tidak ada harokat, dan hurufnya itu besar-besar. Lah perihal ini dibuatlah titik dan harokat oleh Imam Abu Aswad Ad-Du'ali atas perintah dari Sayyidina Ali, dan menurut pendapat lain dari pendapat Imam Suyuti, yang memberikan harokat pertama kali adalah Imam Abu Hasan Al-Basri. Jadi antara rumus harokat dengan titik yang ada di zaman sekarang zaman dulu itu berbeda. Karena di zaman dulu rumus harokat dan titik itu tidak ada bedanya. Imam Suyuti menjelaskan bahwasanya fathah itu bukan baris atas, tapi titik di awal huruf. Dan kasroh bukan baris bawah, tapi tanda titik di bawah huruf awal. Dan domah hanya di titik akhir, sehingga yang bisa diharokati hanya yang tidak mempunyai titik saja. Setelah harokat seperti ini dianggap sulit, maka diadakanlah harokat dengan metode seperti yang kita lihat saat ini. Dan yang mencetuskan hal ini adalah Imam Khalil, yang hingga saat ini cara baca Al-Quran berbeda-beda, bahkan ada ilmu yang namanya ilmu tajwid. Seandainya tidak ada Imam Abu Hasan atau Imam Khalil, kira-kira nih, orang Indonesia cara baca Al-Qurannya gimana ya?